Hadirin Allah, ini kekuatan daripada ini kerja dakwah, Pak. Akhirnya apa? Tufail lihat ini wajah orang wajah baik lagi. Dan ternyata dengan kekuatan itu dai tadi, Pak. Kapas yang ditaruh di telinga tadi untuk menghalang masuknya kebaikan. Ternyata kekuatan amal. Suara Nabi SAW mampu untuk menembus itu kapas, Pak. Hak tidak bisa dihalang dengan kekuatan apapun juga, hadirin. Hanya Tufail katakan ini bukan suara tukang sihir, bukan suara penyair, bukan. Saya lebih tahu tentang syair daripada orang-orang Arab yang ada di sini. Dia ikuti perjalanan Nabi ke rumah dia. Hanya terus terang dia katakan apa yang terjadi, yang was-was yang diucapkan oleh para media informasi tadi. Nabi membaca Al-Quran, Tufail bin Amr menangis, kemudian masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Kita nggak bisa menghentikan media-media, Pak. Memang itu bukan sarana dakwah yang utama. Media ada kita bergerak dan bergerak. Maka ajib, ini umat-umat yang disayang oleh Allah. Disayangnya kapan? Allah firmankan, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah the best umat, sebaik-baik umat. Kenapa? Ukhrijat, dikeluarkan. Kalau bahasa almarhum Ki Abdul Halim, mudah-mudahan Allah katakan derajat beliau, Uridat, umat yang ditayangkan di tengah-tengah panggung kehidupan manusia. Ditayangkan, bukan disimpan, bukan. Kehebatan ini umat ketika mau jadi pemain, sutradaranya adalah Allah. Ya Allah, aku hanya pemain saja. Ukhrijat, aku adalah hamba yang dikeluarkan, digerakkan. Tapi geraknya tak berma'ruf wa tanha 'anil munkar. Kadang-kadang ini umat nggak ganteng, dia nggak cantik, bahasanya pun kadang-kadang terbata-bata seperti Bilal, orangnya hitam. Tapi mau ditayangkan, mau jadi pemain, maka nanti yang akan memperindah dia ada sutradara. Yang penting kau mau terjun jadi pemain, nanti sutradaranya akan memperindah kamu. Suaranya yang jelek dibuatkan equalizer, sehingga suara pedesaan menjadi suara kota kayaknya. Padahal dia penyanyi pedesaan, tapi kayaknya penyanyi internasional. Karena mau ditayangkan. Ini umat nggak begitu ganteng, Pak. Badannya sendiri kecil-kecil dibanding dengan umat yang dahulu. Umurnya pendek-pendek. Umat dahulu bisa lompat-lompat gunung, ini umat baru naik gunung sebentar sudah kecapean. Tapi asal mau saja ditampilkan, nanti Allah akan mempercantik, Pak. Allah yang akan memperindah. Modalnya apa? Ukhrijat, bergerak saja. Ketika saya belajar bahasa Urdu awal-awal, langsung dipanggil oleh tim Tashkil di Pakistan. Lutfi, sini, kamu terjemahkan sekarang bayan Syekh Abdul Wahab ke bahasa Arab. Hah? Bahasa Urdu Syekh Abdullah saya terjemahkan. Yang penting kamu terjemahkan, karena mau terjem nggak ada. Saya nekat saja waktu itu. Tapi ya minta kepada Allah. Alhamdulillah Allah pahamkan. Ajib. Syekh Abdul Wahab katakan apa? Menjelaskan firman Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin. Allah adalah Rabbul Alamin. Rabb yang mencipta, yang mentarbiyah, yang mendidik. Rabb, dalam kata-kata Rabb luas sekali. Dia yang menciptakan, dia yang mendidik hambanya tadi. Dari tadi hanya lahir, cuma terlentang, sekarang tengkurap, jalan. Itu Allah yang Dia yang menciptakan makhluknya. Dan dia yang mengatur fahada. Dia yang memberikan hidayatul wijdan. Bagaimana itu ayam ketika telur akan menetas, itu ibunya bisa nombok atau menggunakan mulutnya tadi untuk memecahkan telur tepat di mulut juga anaknya tadi. Itu yang memberikan hidayah siapa? Allah. Beliau katakan bayi nggak bisa berbuat apa-apa, tapi Allah Rabbul Alamin. Bayi termasuk dalam lingkup alamin juga. Tapi itu bayi ditarbiyah setelah Allah ciptakan, Allah yang mentarbiyah dia, Allah yang mendidik dia. Nggak bisa berbuat apa-apa, tapi bayi cuma bergerak saja. Setelah sekian bulan ternyata bayi bisa tengkurap dia. Bergerak terus, itu bayi mulai merangkak dia. Bergerak terus, mulai bisa berdiri. Berjalan 2-3 langkah jatuh dia. Menangis, tapi ibunya gembirakan dia, tertawa. Nah,
Jangan malas, terus berjalan. Berjalan lagi. Oh, lama-kelamaan itu ternyata bayi yang tadi berjatuh berkali-kali ternyata menjadi pelari nomor 1 seluruh dunia sekarang. Kenapa? Modalnya cuma bergerak saja. Tapi kalau itu bayi tolol, ngambek dia. Setelah jatuh berkali-kali pantatnya sakit. Dia katakan, ibu, mulai hari ini aku nggak mau bergerak lagi. Capek, susah. Hanya dia istirahat selama 1 bulan, 2 bulan, sampai 1 tahun. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Dia masih bernafas tapi stroke dia. Begitulah kata Syekh Abdul Wahab, dai, termasuk dalam lingkup al-alamin juga. Allah Rabbus Subyan wa Rabbud Du'at. Allah subhanahu menjadikan kita ini dai-dainya Allah. Kita nggak bisa apa-apa, disuruh bayan ketakutan, keringat keluar, hanya mengucapkan assalamualaikum sudah terjatuh dia. Baru ngetuk pintu dimarahin orang, tapi nggak apa-apa, jalan terus, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, bangun lagi. Suatu saat dia sambil berlari bisa berdakwah. Masuk sopir mobil taksi langsung dakwah, masuk warung di mana-mana dia berdakwah. Dia berlari dalam dakwah. Kenapa? Bahkan dimilih Allah karena mau berjalan terus. Tapi kalau itu dai suatu saat ngambek, dia capek, dimarahin orang. Mir, tolong Mir, mulai hari ini aku jangan diusuli lagi Mir. Maka itu dai suatu saat jadi stroke dia nanti. Modalnya kita bergerak dan bergerak terus, jangan berhenti. Nanti Allah akan mempercantik kita, memperindah kita nih. Bahkan hadir Allah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bicarakan terus itu qawlan sadida, maksud la ilaha illallah, itu puncak daripada qawlan sadida. Kau bicarakan terus. Nanti perbuatan kamu yang jelek dan sebagainya, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal kalian. Ini yang tersurat, yang tersiratnya iman kalian akan diperbaiki juga oleh Allah. Karena amal gak akan terima tanpa iman. Maka maksudnya ini ayat yuslih lakum a'malakum wa imanakum qablahu. Amalnya dai akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita berkumpul dengan kawan-kawan di atas. Kita banyak bincang masalah sana kemari. Maka kita sampaikan, saya bilang saya dapat tarkiban dari teman dari Mesir. Kata-kata hikmah sedikit saja. Beliau katakan, kun fil hayati kal la'ibi wala takun kal hakami. Jadilah kalian dalam hidup ini seperti pemain bola. Jangan seperti menjadi wasit. Fa innal awwal yabahatu an hadafin. Karena yang pertama itu pemain mencari gol, berusaha dia mencetak gol, ada tujuan target, capek untuk mencetak gol. Wasani, sedangkan yang kedua yaitu wasit, ya bahatu an khata, dia sibuk mencari kesalahan. Wasit berusaha untuk mencari kesalahan setiap pemain, apa kesalahan dia? Dia nggak memikirkan gawang, memikirkan gol, nggak tahu. Yang penting apa salahnya nih orang dia cari. Maka dalam hidup ini hendaklah menjadi pemain, jangan menjadi wasit. Terjun jadi pemain, kadang-kadang nendangnya salah sebagainya, tapi karena mau jadi pemain nanti pelatihnya akan mengarahkan dia. Bahkan dikasih vitamin macam-macam nanti sehingga tendangannya betul-betul menciptakan gol yang baik. Tapi sayangnya kita sekarang lebih suka jadi wasit daripada menjadi pemain. Suka nilai kamu, bayan kamu salah, kamu ini salah, kamu salah, kamu salah. Bagaimana kalau kita bayangkan dalam sebuah lapangan pemain cuma 1, wasitnya 22. Sekarang umat memerlukan pemain, Pak, bukan memerlukan wasit cuma 1 saja. Dan wasit yang betul-betul diangkat jadi wasit. Jangan mewasitkan diri, Pak. Masyayikh kita adalah sebagai wasit barangkali. Memperhatikan kita ini mainnya benar atau enggak. Kalau salah ditegur lagi, tegur lagi. Tapi jangan jadi wasit sendiri, nggak akan dibayar. Nah, hadirnya melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masanya kita kerja dan kerja. Yakin dengan kekuatan ini, kerja aja, Allah akan indahkan kehidupan kita, akan perbaiki kita. Semua akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadir maka Allah. Kemarin waktu di Bangladesh, Haji Maulana Sa'ad katakan, kenapa para sahabat Nabi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Karena mereka membuat kerja nubuah, bukan kerja siasa. Kerja yang kita buat sekarang, yang dibuat oleh para sahabat Nabi dan kita sekarang kerjakan, ini kerja nubuah, bukan kerja siasa, Pak. Beda jauh antara langit dan bumi, antara siasa dengan nubuah. Kalau kerja siasa, bagaimana menyingkirkan orang? Saya 2 calon, 1 harus saya singkirkan, yang 1 saya naik. Wah, ini nggak sesuai dengan saya singkirkan. Itu kerjanya siasa, orang politik. Kalau kerja nubuah tidak merangkul semua orang, bagaimana menjadi partner saya. Nabi semua merangkul semua orang, semua umat, dirayu, dielus, supaya mau menjadi partner saya untuk datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rahasia kemenangannya para sahabat Nabi, ketika musuh ingin membunuh mereka, ingin memerangi mereka, sahabat Nabi punya keinginan bagaimana mereka menjadi partner saya, bagaimana mereka menjadi teman saya. Dan garisan kerja nubuah Allah katakan setelah wa man ahsanu qawlan da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innal muslimun. Di ujung itu ayat Allah jelaskan dai yang berhasil itu siapa? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apabila ada di antara kalian dengan dia permusuhan yang sangat hebat, maka robahlah seakan-akan mereka menjadi teman kamu yang akrab. Dai yang berhasil bukan yang mampu menyingkirkan musuh, tidak. Tapi dai yang mampu untuk merubah musuh menjadi partner dia, menjadi teman dia. Kemenangan bukan putusnya leher musuh, tidak. Bukan dibakarnya musuh, tidak. Tapi ketika musuh betul-betul sama-sama kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza jaa nasrul fatah, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apa itu kemenangan? Matinya musuh? Menyerahnya musuh? Tidak. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fil afwaja. Manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Itulah namanya kemenangan nanti. Nah, hadirin Allah, maka beliau katakan selama Anda betul-betul niat bagaimana musuh dapat hidayah, maka nanti ada antara dua. Dengan kekuatan pengorbanan Anda, Allah akan jadikan asbab hidayah daripada musuh tadi. Atau kalau mereka memang tetap membangkang juga, Allah sendiri akan hancurkan mereka tersebut. Dan Anda pasti dimenangkan oleh Allah kepada mereka. Tapi kalau niat kita ingin membunuh mereka, maka nanti akan terjadi kekalahan dalam kalangan kaum muslim. Perjuangan gak akan menang selama masih ada hati kita ingin membalas dendam kepada musuh-musuh tersebut. Sayyidina Umar ingin bunuh Nabi SAW, tapi Nabi malah mendoa Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu Umar. Apakah Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham? Orang yang ingin membunuh Nabi SAW malah didoakan untuk menjadi partner. Khalid bin Walid, Amr bin As, Ikrimah bin Abi Jahal, 3 pimpinan panglima perang yang memimpin perang Uhud, sehingga 70 orang sahabat Nabi telah mati syahid. Tapi oleh Nabi SAW didoakan, didakwain dan didoakan. Ternyata 3-tiganya sedang menjadi partnernya Rasulullah SAW. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, media informasi tersebar di mana-mana sekarang. Tapi kita mencari profil, mencari sosok yang meniru Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu, yang tidak marah dengan itu media informasi, yang tidak membalas dengan media juga tidak, tapi dengan gerak dan gerak keluar, keluar dari rumah, pergi ke jalan-jalan, pergi kemana-mana, naik pesawat, naik kapal, jumpai mereka. Saya ini bukan seperti yang kalian tuduhkan. Sebarkan senyuman, Pak. Datang pada mereka dengan akhlak yang baik, nanti akan Allah robah. Dan hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kehebatan kerja yang Allah berikan kepada para anbiya sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah Nabi kalah dalam perjuangan, selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kekalahan yang pertama hanya untuk ujian saja, apakah mereka betul-betul ta'aluk sama Allah atau tidak. Tapi Allah tidak akan biarkan itu Nabi dalam kekalahan sampai habis umatnya, tidak. Di ujungnya pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin oleh Allah, semoga Allah pahamkan kita semua ini. Dan sekarang sebagian teman sudah selesai 4 bulan sekarang terjun dalam medan dakwah. Bagaimana setelah saat saya pulang nanti tetap istiqomah dalam ini kerja. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangan akan terus menang selama hati kita daripada Allah dan paham besarnya nilai daripada ini kerja. Sepagi sepetang lebih hebat dunia dan seisinya. Kita tanamkan dunia dan seisinya. Semua amal-amal dunia, amal soleh
nggak bisa mengalahkan. Kekuatan daripada jaulah pertama, jaulah kedua saja. Apalagi cuma emas, intan, berlian semua tersebut. Tapi kadang-kadang memang racun, kita sering kalah. Perjuangan akan kalah. Di awal menang, tapi akhirnya bisa kalah. Kapan terjadi kekalahan tersebut? Maka sebagai pelajaran, Allah telah menciptakan dua peperangan dalam kepada kaum muslimin. Daripada sekian banyak peperangan tersebut, yang pertama perang Badar, yang kedua perang Uhud. Di Badar jumlah sangat sedikit, senjata pun juga sangat kurang sekali. Dan pas sahabat Nabi dalam keadaan lemah. Wa antumul adillah, Allah katakan kalian dalam keadaan lemah, tapi dimenangkan oleh Allah. Bukan dengan kekuatan senjata ekonomi, tapi dengan tiga kekuatan Allah katakan. Pertama, istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika kalian ada istighatsah, betul-betul tawajuh hanya minta kepada Allah, hubungan hati hanya kepada Allah, enggak ada kepada yang lain. Enggak ada keinginan untuk minta bantu kepada makhluk, hanyalah minta kepada Allah. Ini aspek yang pertama dalam kemenangan Badar. Kemudian yang kedua dan ketiga, wa in tasbiru wa tattaqu, sabar. Jangan lari dari perjuangan dan terus takwa. Lihat apa perintah Allah sehingga Allah menangkan.